Oh ini ya, ini gue mau buka dulu nih sekalian ya. Kenapa? Kemarin sih gue pengennya konsisten ya di setiap hari Kamis ya. Cuma kalau misalnya uploadnya lama, emang Anggi yang ngedit ya. Iya. Biasanya kalau udah mepet-mepet nggak kesempet hari Kamis, Ki nggak kepegang. Ntar ya, tunggu gitu. Malah waktu pas minta hari Kamis, oh iya hari Jumat ya Ki gitu. Oke. Ki, Orang belum tek hari ada, Kamis, gue takutnya nggak bisa, karena gue tahu kapasitas gue kan, takutnya gue nggak bisa, makanya gue Jumat aja Ki gitu ya, kan. tapi kadang-kadang nyampenya Sabtu. Di episode sebelumnya kan kita kepotong tuh ya tentang masalah friendship gitu ya. Dan masalah-masalah yang ada di pertemanan. Iya. Gitu. Mau langsung masuk dulu apa gimana? Tapi sebelumnya apa tuh? Opening dulu, selamat datang lagi. Kaget gue anjir. Gue kira apaan. Selamat datang lagi di Utarakan Podcast. Karena apa yang diutarakan tidak selalu bermuara di selatan. Karena ini adalah part 2 dari episode sebelumnya. Ya, ini pertama ya. Pertama kita membuat 2 part dalam satu episode. Ini kalau di YouTube udah jadi AdSense nih. Ada part 2-nya wis. Cuannya kenceng. Dibikin 2 part. Padahal sih belum. Iya. Padahal mau pembahasannya aja panjang gitu. Iya. Gitu. Seru aja menurut kita ya. Jadi kita potong aja biar nggak terlalu panjang di satu episode. Iya, karena sebenarnya sih terlebih ngeditnya capek ya. Itu modus paling pertamanya ya. Iya. Agak pegal gue dengerinnya. Apa ya? Aduh, suka ngantuk ya. Iya, aduh. Ya itu jadi permasalahan juga sih dalam pertemanan. Iya, betul. Ini kita ngomong kadang-kadang suka nggak nyambung nih. Gitu. Permasalahan pertemanan juga gitu sih. Iya? Kadang-kadang suka ngomong nggak nyambung gitu. Lu pernah gak sih punya temen yang emang kita udah nggak mau lagi nih ngobrol sama dia gitu? Karena, aduh, obrolannya udah beda nih. Tapi kalau cukup menghargai dong? Menghargai ya cuma buat datang doang. Iya oke. Oh, berarti ada gua. Ya ada. Ada. Jadi misalkan kita menghargai, kita datang nih gitu. Terus tiba-tiba udah ngomongin orang lain gitu. Gue udah males tuh. Maksudnya kita tahu nih alurnya kemana gitu, obrolannya kita udah nggak kita banget gitu. Ini contoh aja gini nih, ya kan. Case nomor 1. Obrolan cowok, nih, misalnya kadang-kadang cewek suka nanya, cowok itu kalau apa nongkrong lama ngapain sih? Nah, ini gue kasih tahu nih. Ini gue kasih tahu. Lucu banget dibahas di sini loh, keren. Apa tuh? Pertama, nanya kabar. Ya, Oke. Karena yang kabar ini meliputi satu, lu kerja di mana, terus keluarga lu gimana, biasanya kayak gitu tuh. Bener. Kayak gini. Terus nanya kabar keluarga dan kedua, ngobrol tentang politik. Tadi ngomong politik, nggak semuanya sih gua. Tapi ada. Ada ya benar. Dan kita pernah. Iya. Tergantung sama siapanya ya, benar. Pasti ada tuh konteks ngobrolin politik, terus konteks ngomongin tentang kekuasaan, siapa yang berkuasa, elit global, ya kan? Iya itu benar. Udah gitu dari situ ngomongin tentang agama. Bener. Nah, agamanya tuh tentang Syekhina Ali, Nabi Muhammad. Itu tuh pasti tuh. Apa aja yang berbau agama gitu ya. Udah gitu ngomongin tentang agamanya ada bumi datar, bumi teori bulat, konspirasi. Nah, itu juga dimasukin tuh tentang agama yang gimana gini itu pasti ada tuh. Udah berapa 12 tuh ya. Udah 12 topik tuh. Nah, udah dari lanjut semuanya, terus tiba-tiba ada rokok. Nah, rokok nih, lu rokok apa? Ngomongin rokok nih, rokok mahal kayak gini. Wah, anjing nih bahan-bahan mahal. Tiba-tiba ke rokok, ya kan? Terus yang terakhir nih, ini yang ultimate. Apa tuh? Gibah. Kayaknya balik lagi ke poin dari 1 sampai 13 itu dong. Iya. Gibahnya muter lagi gitu. Enggak, jadi gibahnya ini tentang teman-teman lain yang sudah buruk. Oh. Bagi dalam circle itu ya. Iya. Biasanya ada satu orang yang diomongin terus-menerus dan menahun. Saking lamanya sampai menahun gitu. Iya. Dan ya setiap obrolan pasti ke situ lagi. Dia lagi gitu. Yang memang kutuk upret sih, emang orang itu gitu. Jadi bahan omongan aja ya. Aduh.
Itu 14 poin 14 poin. obrolan laki-laki. Dan itu mungkin bisa dipecah lagi, makanya kalau misalnya cowok lu nongkrong Nah. atau suami lu nongkrong gitu kan ya. Lama ngapain ya itu? Biasanya obrolannya itu. Nggak jauh-jauh dari 14 poin tersebut ya? 14 poin itu tersebut. Banyak juga ya? Iya. Dan lu juga pasti gitu kan? Iya Ada sih, beberapa poin. ada kan? lah beberapa Iya, poin. dan beberapa circle. Iya, betul. Ditambah belum tentang hobi. Waduh, Nonton anime. apalagi kalau udah ngomongin satu topik yang kita suka banget ya. Itu udah pasti lama tuh. Ditambah 14 yang tadi aja udah sehari. Iya, gila. Misalnya dari asar tiba-tiba pulang jam 12 malam gitu. Kayak gitulah tuh cowok tuh. Jadi Aduh. jangan pernah nanya lagi cowok tuh ngobrolin apa? Enggak, itu tuh obrolannya. Udah dapet tuh poin-poinnya tuh ya. Itu friend with benefitnya. Friends with benefit. Iya. Ngobrol. Buat cowok ya. Iya, buat buat cowok cowok. friends with benefit. Tapi masalah buat cewek. Iya, aduh. Tapi juga kayaknya menurut gue juga nggak jauh dari hal tersebut di pertemanan cewek juga ya. Kenapa cewek bisa ngobrol lama gitu kan sama temen ceweknya? Nah, Mungkin dari 14 poin tersebut juga ada yang mereka bahas gitu. oh kalau gue nggak tahu ya. Kalau Menurut lu gimana? kalau misalnya cewek, lu kalau misalnya cowok sama baru kenal bisa ngobrol gak sih? Cowok baru kenal? Nah, Bisa-bisa aja sih. bisa-bisa aja. Tapi mungkin topiknya tertentu. Oke. Kayak misalkan di jalan nih ya. Hmm. gitu. Pasti ada nanya, mau kemana mas? Iya. Nah itu nyambung jalan jauh, bisa ngobrol gak sih? Kalau gue pribadi tergantung komunikasinya dia Oh. gimana. Kalau misalnya dia cuman banyak silentnya gitu ketika ditanya stuck dan nggak ada timbal baliknya, pasti biasanya nggak lama tuh obrolannya. Tapi kalau misalnya dia komunikatif, banyak tanya juga, jadinya bisa lama. Tipe orangnya sih menurut gue tergantung gimana. Tapi kebanyakan enggak. Iya, benar kebanyakan nggak sih? Karena jarang yang Iya. komunikatif. Tapi cewek sama cewek bisa. Nih gini deh contohnya ya. Iya. Mantan cewek sama mantan cewek Nah, bisa ngobrol dan temenan. masa? Bisa gitu. Masa sih? Bisa. Tapi cowok sama cowok mantan-mantanan susah. Iya sih, bener. Susah. Ada mungkin jarang kali. Ada tapi jarang. Tapi misalnya nggak mungkin gitu. Cowok sama cowok tuh. Mantan, lu mantan gitu. Iya juga sih, gue juga belum Jarang. pernah sih. Dulu ada temen gue ada. Oh ada. Ada. Oh, ada juga ada waktu. Ini Mungkin lingkup- kan kalau di gua waktu zaman sekolah, Ah. mungkin karena masih bocah kali ya. Kalau lu di waktu udah dewasa? udah dewasa nih lingkupnya mungkin sektoral ya. Ini Oh, waktu gua kalau misalnya di Lampung atau enggak di beberapa daerah di Sumatera itu biasanya karena memang kotanya kota kecil ya. aha. Jadi biasanya ketemunya sama si itu lagi tuh. Oh. Itu pertemanannya. Jadi kadang-kadang tuh, oh lu udah pacaran sama si ini gitu. Padahal tuh udah temenan sama si ini gitu. Biasanya kayak gitu tuh. Oh. Udah sektoral biasanya. Tapi saling temen. Kayak misalnya nih, lu sama gua temenan, tapi Hah? pas bulan kemarin lu cewek ini pacaran sama lu, terus 3 bulan berikutnya pacaran sama gua. Biasanya pernah ada kayak gitu case-nya. Karena kotanya kecil, ceweknya orangnya itu lagi Saking gitu. kecilnya itu Iya. sektoral banget sih itu. Biasanya sih kayak gitu kalau temenan ya, kasusnya ya. Iya, Tapi iya. kebanyakan sih enggak kalau di metropolitan. Oh iya bener, jarang. Mungkin nggak ada kayak jatuhnya. Ya jarang sih. Ya mungkin. jarang sih, pasti kita bisa sebut jarang lah. Terus masalah-masalah. Ini kita ngomongin masalah aja deh dari Iya, yang masalah. sebelumnya memang udah ada tadi di part 1 ya. Iya. Gitu. Di kalau masalah-masalah Ngedipnya tentang friendship ya. Nah, Sekarang kita meracau tentang case-case yang sering terjadi dalam Iya. pertemanan ya. masalah-masalah sepele sih. Selain duit ya. Iya. Duit emang udah pasti krusial ya. Iya, itu bukan sepele gitu. Iya. Mungkin nominalnya yang bikin sepele. Iya, nominal sepele ya. Walaupun 50.000 tapi pertemanan bisa hancur. Iya. Nah, cuma kalau misalnya sepele-sepele itu dari rokok gitu. Rokok Pertemanan ya rokok. bisa. Terus rokok lagi. Rokok itu ternyata memang berbahaya gitu. Iya, rokok memang berbahaya. Ya, tapi dari pertemanannya gitu. Oh, Maksud dari gua, pertemanannya. gitu. Gue kira dari segi kesehatan. Itu juga sih. Iya, Iya. makanya gue bilang itu berbahaya. Sebenarnya sih gue nggak bisa bilang bahaya atau enggak ya. Iya, benar. Karena lu juga ngerokok anjing. Wah, kalau ngomongin gitunya panjang lebar sih. Ntar bisa jadi satu episode lagi bahas rokok doang ini kita. Ya intinya itu tergantung perspektif masing-masing Iya, lah ya. kalau rokok tuh tergantung perspektif. Intinya kita ngomongin bahaya dalam pertemanan. Nah, benar.
Nah, cuma berbahayanya rokok dalam pertemanan adalah eh, ada 3 klasifikasi teman untuk perokok. Gitu. Nah, Jadi satu. itu ada orang optimis, Iya. di mana orang optimis itu cuma bawa rokok doang, Oke. tanpa bawa korek. Oke. Itu optimis tuh. Oh, Karena gue optimis. mikir, gue punya rokok pasti Pasti dapat banyak korek. dapat korek. Iya. Tinggal bilang, Bang, Rokok? ada api gak? Iya. Biasa gitu. Boleh minjem api? Ya, boleh minta api gitu. Boleh. Rokok bang? Oh iya boleh. Nah, optimis tuh. Ada orang pesimis gitu. Yang cuma bawa korek doang. Banyak lagi. Tapi rokoknya nggak bawa. Dia apa tadi? Pesimis. Pesimis dia bakal dapat. Nggak dapat. Pesimis kan lebih nggak percaya diri, bukan? Iya kan. Gue bawa. Bukannya optimis, Ki? Enggak dong. Ada temen gue yang optimis kayak gitu loh. Oh tetap dia optimis. Optimis bakal dapat rokok. Iya. Makanya gue bilang, kok pesimis? Itu pesimis gitu. Karena gue mikirnya, ini klasifikasi gue ya. Oh iya. Karena mikirnya, gue punya korek tapi nggak punya rokok nih. Ada kali ya teman-teman gue. Nah mungkin mikirnya gitu tuh. Gitu. Itu gue mikirnya gitu karena pesimis. Nah ada satu lagi, ini yang terakhir nih. Ini ultimate menurut gue. Ultimate. Ini namanya pengemis. Pengemis. Optimis, pesimis, pengemis. Iya. Karena dia nggak bawa rokok, nggak bawa korek. Cuma bawa mulut doang yang asem. Dengan datang terus tiba-tiba ngangkat tuh rokok dikocok-kocok dengan alasan kemarin ya gua ngeliat pesawat terbang. Ini banget apa modusnya. Kebaca banget. Pesawat terbang dikocok kosong. Nggak jadi dapat rokok. Lu sih dikocok jadinya hilang tuh rokok. Itu pertemanan tuh suka bahaya kayak gitu karena di dalam pertemanan tuh kadang-kadang yang tadi pengemis tuh suka minta mulu atau apa gitu kan ya, tapi dia nggak pernah beli. Itu bahayanya rokok dalam pertemanan juga. Bisa menjadi perpecahan. Tapi gue punya temen yang bisa melerai pertemanan yang seperti itu gara-gara rokok maksudnya. Rokok. Jadi dia bilang gini, pada miskin amat tuh beli rokok gitu. Dia datang bawa rokok, rokok racun mah kudu dibagikan. Anjay. Entong sorangan kayak gitu. Racun mah kudu dibagi-bagi, jangan sendiri-sendiri. Iya. Nih, ngeracunin diri sendiri buat apaan? Mending ngeracunin bareng temen. Nah, semenjak itu kita nggak pernah minta sama dia. Karena? Anjing mikir juga, iya juga racun ya. Karena tersadar. Iya, tersadar. Iya juga nih racun ya. Bukan melihat rokoknya, melihat racunnya gitu ya. Dan setelah dari situ tuh gue pribadi ataupun teman-teman yang lain ya, kalau gue pribadi sih emang nggak pernah minta. Sorry ya, kita ada di samping kereta ya. Stasiun dong. Iya. Kayak ini tuh lo, podcastnya Mamat Al-Katiri. Iya. Sebelah stasiun Jatinegara. Iya. Negara mana ya? Gak tahu juga. Oke, lanjut Ki. Kalau misalkan itu kan cerita gue tuh tentang rokok itu ternyata berbahaya juga bagi pertemanan, bukan tentang kesehatan aja gitu. Nah, kalau lu gimana? Ya, kalau yang cerita yang gue dapet di sekitaran gue, bahkan bukan hanya tentang uang ataupun tentang rokok ya. Kadang sifat kita pun juga bisa jadi masalah tahu. Karena sifat. Pernah attitude lah mungkin. Oke, attitude. Ya, kalau sifat kan udah saklek ya. Iya. Attitude kan bisa dirubah. Iya. Kayak mungkin ya ada orang yang nggak bisa nerima attitude kita di saat nongkrong, bisa jadi itu seiring berjalannya pertongkrongan gitu, dan attitude kita nggak bisa diterima dengan baik, ya jatuhnya jadi perpecahan gitu. Lu pernah nggak sih ngalamin atau teman lu yang ngalamin kayak gitu? Kalau di gue pernah tuh sering kayak gitu. Ada. Gue juga nggak bisa bilang attitude gue bagus ya. Gitu. Mungkin ada beberapa orang juga yang nggak suka sama gue. Iya, itu dengan sikap gue atau apa gitu. Ya attitude itu sebenarnya bisa dirubah, tapi emosi orang kan nggak bisa dikontrol. Iya benar. Gitu. Batasannya juga kita kan nggak tahu. Iya, terlebih
like dan dislike itu kan udah perspektif masing-masing Heeh. gitu sih kalau menurut gue. Iya sih, kalau kata gue juga kita juga nggak bisa nyalahin ya, apalagi perihal attitude tadi. Mungkin kan batas setiap orang beda-beda. Mungkin ketika dia emosinya keluar ketika lagi nongkrong sama kita gara-gara attitude kita, itu emang batasnya udah dilewat perbatasan emosional dia gitu. Benar. Kita juga nggak bisa nyalahin. Dan satu sisi juga emang harus banyak inisiatifnya sih dari masing-masing. Kayak keterbukaan dalam pertemanan juga kan kita jadi tahu gitu batasan masing-masing kayak gimana. Misalnya coba jangan terlalu nyinggung ini, gua nggak suka disinggung perihal ini. Kan kita kan sama-sama tahu karena ada komunikasi gitu. Iya. Baiknya kan kayak gitu menurut gua ya. Ya ada juga sih yang nggak bisa, makanya jadi perpecahan gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya ada dia, gue malas nongkrong. Kalau ada dia, Iya, sering. gitu. Sering. Ya di luar mau menyelesaikan masalah apa menimbulkan masalah baru jadinya kan. Iya, bener. Tinggal gimana komunikasi aja sih menurut gua kalau dalam hal-hal tersebut. Terlebih ya sedikit banyaknya pernah mengalami gitu. Dan belajar dari hal tersebut ya jadi pengalaman baru aja kalau ketika memulai dengan orang baru tuh kayak gimana jadinya. Kalau sebelum attitude dan sikap ya, atau suka dan tidak suka. Kalau mulai pertemanan nih, nah lu kalau sama orang yang baru dikenal, apa yang bakal lu pertama buka omongan? Kalau gua yang pertama gua buka untuk bisa masuk ke obrolan aja, hobi sih biasanya. Hobi. Apa yang dia suka gitu. Kalau gue tipe orang yang bisa bertanya ketika gue tahu yang gue tahu gitu. Misalnya katakanlah gue suka anime nih. Kalau garis besarnya kan tontonan berarti kan. Yeah. Nah gue selalu bertanya tuh tontonan apa yang disuka gitu. Nanti dari situ gue bisa memulai pembicaraan yang lain. Jadi setidaknya gue menguasai pertanyaan gue gitu. Perihal tontonan. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sih sama kayak lu. Bukan tentang hobi aja ya, tapi gue lebih banyak diem dulu. Gitu. Gue diem dan merhatiin gitu dulu gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya, lu siapa nama lu? Rizky gitu. Lu pernah gak sih kayak gini? Gue sih nggak pernah sih, tapi temen gue pernah nih kayak gini. Tapi menurut lu contohnya kayak gimana? Mungkin gue pernah. Nah, gue selalu kayak gitu tuh. Dia timbal balikin dulu maksudnya komunikatifnya dia. Gue sih kayak gitu sih. Kalau untuk perkenalan baru ya. Karena kalau kenalan kan kita pasti pengen nyari yang bagus. Iya sih benar. Memfilternya ya. Iya, memfilternya yang bagus. Kelihatan justru. Iya. Dari first time first look kita ngobrol misalnya. First impression lah kalau bahasa sekarang. First look lagi. First look kamu mau produk lu. Iya, maksudnya kita kelihatan gitu kalau misalnya nggak sejalan sama kita, pasti kita banyak diemnya. Iya kan? Pasti gitu. Ya, nggak menarik gua nih, gitu kan. Kayak misalkan, ini deh, ngomongin tentang hobi orang kan beda-beda gitu. Kayak misalkan walaupun kita pernah berkecimpung di bidang perfilman gitu ya. Tapi kan ada seni-seni lain di dalamnya gitu ya. Betul. Yang memang kadang-kadang juga gue nggak bisa ngikutin nih kayak alur tentang aktor tuh kayak gimana, terus drama itu kayak gimana, musikalisasi puisi itu kayak gimana, puisi itu kayak gimana, kayak gitu kan yang bagus gimana. Cuma kadang-kadang kita ya geus lah eta mah ranahna manehna gitu. Ibaratnya kayak gitu aja tuh. Iya benar-benar. Kayak gitu. Ya gue kayak gitu sih. Lebih merhatiin dulu baru ngobrol. Iya. Biar asik. Terus balik lagi ke sikap tadi ya. Sebenarnya kalau untuk attitude tuh ada case yang pernah gue alamin dulu ya. Kayak misalkan yang di episode sebelumnya tuh kayak minjem duit. Gitu kan ya. Terus bilang mau balikin duit yang senominal itu gitu, tapi ternyata cuma 50.000, itu juga attitude gitu ya. Yang akhirnya tanggung jawabnya gitu ya. Tanggung jawab gitu. Yang kecil-kecilnya tuh adalah minjem motor. Minjem motor? Minjem motor. Kenapa minjem motor? Jadi misalkan minjem motor bilang mau jemput. Gitu. Gue minjem motor deh, mau jemput cewek gue gitu. Ternyata lama. Akhirnya ternyata balik-balik jam 11 malam dia main sama ceweknya. Gitu. Bukan jemput dong. Iya bukan jemput dong, main. Itu terus waktu pas gue mau berangkat pagi, bensinnya nggak diisi. Hal-hal remeh sebenarnya. Iya remeh itu.
Cuma jadi perhatian dalam pertemanan Iya jadi sih benar. kan kayak gitu. Ya Jadi bibit awal juga dalam perpecahan gitu kan. Mm-mm. Iya kan. Iya sih benar, banyak hal-hal kecil yang bikin case di pertemanan tuh kayak gitu. Kayak misalnya pakai uang lu dulu dong, besok diganti. Maksudnya bukan ngomongin uangnya ya, maksudnya tanggung jawab dia pakai uang lu dulu. Besok tuh nggak tahu besok itu beneran besok atau besok diganti tapi nggak sepenuhnya. Banyak tuh kan. itu Model maksudnya kayak gitu. kata-kata gaib. Gaib gitu. Di kantin udah ngerogok kantong. Gua nggak bawa duit. Jadi jangan makan. Puasa aja lu, puasa lu. Aduh. Ya mending digituin dibanding pakai duit lu. Ya, pakai duit dulu. Gua aja nggak ada duit, gua coba buat sendiri gitu kan. Oh, Iya. masa sih? Ya masa sih lu tinggal balik doang nggak bawa dompet? Nah, Nah, gitu kan? ya. Kena deh. Aduh. Karena kalau kata-kata gaib dalam pertemanan juga banyak kan. Iya banyak. Iya. Pakai duit lu dulu, terus Nanti gua ganti. nanti gua ganti. Bahkan yang lebih kacau tuh, nanti kalau ketemu lunas deh. Nah, pas ketemu, mana katanya mau lunas ya? Tadi gua bilang apa? Lunas. Ketemu lunas kan? Kita udah ketemu kan? Lunas. Lunas. Anjing. Aduh. Kacau ya. Tabun. Apa lagi dah? Kalau misalkan tentang pertemanan yang memang jadi masalah. Apa ya? Sedikit banyaknya sih udah kita sebutin sebenarnya. Oh ya udah deh gini aja. Berarti kalau permasalahan sih sebenarnya memang di lingkupnya itu aja Iya benar. gitu. Dari mulai meminjem gitu ya. Terus nggak bawa apa-apa Iya. kayak gitu kan ya. Ya itulah mulai dari situ. Jadi masalah tuh emang dari kecil ke gede. Iya betul. Entah masalahnya apa ya. Ya mungkin kalau misalnya kayak pembisnis gitu kan ya, yang ketipu dan lain-lain ya itu juga jadi masalah gitu dalam Iya. pertemanan kayak gitu ya. Kita juga nggak tahu karena belum punya bisnis yang gede gitu ya. Ya mungkin sekelasnya Steve Jobs pernah ketipu dan lain-lain dari temennya juga gitu. Kita Iya. nggak tahu. Berawal dari pertemanan juga. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin masalah nggak bagus juga Gi, kalau nggak ada solusi. Oh, Gitu. solusi. Kalau menurut gue ya Nah. solusi ataupun emang dari pertemanan ini menurut gue adalah komunikatif yang tadi Betul, setuju. bilang gitu. Komunikatif yang memang sesuai apa yang pengen dengan temen ini. Gitu. Iya. Misalkan nih, gue sama lo gitu kan ya, gue pengen bikin podcast nih gitu. Lu mau apa enggak? Oh mau, ayo gitu kan. Yang waktu pas awal gitu kan, episode gitu kan ya. Kita cuma iseng-iseng doang kan? Iya Ya benar. kan? Apa ya pertama kita ngobrol lagi? Oh, Ngomongin film. Ngomongin film kan. Nah, kita kan mulai dari awal film tuh. Iya. Mulai dari kesukaan yang sama, hobi yang sama gitu ya. Terus, gimana kalau misalnya kita bikin podcast aja, Gi? Oh, boleh tuh, boleh. Jadi. Ya kan? Dan Iya. akhirnya sampai berapa? Episode 12 ditambah 24. Iya. 12 tambah 12 ya? Iya, lebih. Udah 24. Dua lusin lebih. Iya, 2. Ya pokoknya 2 lusin lebih lah. Ya kan kayak gitu kan. Iya. Jadi ada komunikatif yang memang sesuai hobi. Iya. Menurut gue gitu. Temuin hobi yang sama dengan temen lu dan lu bakal menghasilkan sebuah ataupun sesuatu lah. Kayak gitu. Itu dari gue sih. Nah, tapi kalau gue boleh nambahin, Ki, Apa setelah lu atau misalnya buat para pendengar kita setelah komunikatifnya lancar, diperluin juga sebenarnya inisiatif dari masing-masing individual. Inisiatif. Justru kalau misalnya inisiatif dalam hal friendship-nya khususnya gitu kan. Kadang ada level beberapa orang yang harus dibilang terlebih dahulu gitu kan, untuk dia bisa berinisiatif, dikasih Apa tahu tuh? gitu. Contohnya? Kalau misalnya case kita nih, Gi, Nah. Gi, gue lagi gak enak badan, Gi, tolong dong minta bantu editing gitu. Oh. Oke kan, gue bisa kan, jadi oke gue terima gitu kan. Kadang juga tanpa lu harus bilang, biasanya masih bisa inisiatif, gue kerjain gitu kan, sampai lu sendiri yang bahkan yang bilang, nanti gue take off aja yang ini biar gue yang edit gitu kan. Iya take over. Padahal gue kan gak minta tolong gitu kan. Ki, yang ini Ki, gue gak kepegang gitu kan. Justru karena lu luang, akhirnya lu menyempatin waktu. Nah, menurut gue itu kan inisiatif yang sangat bagus gitu. Di dalam pertemanan atau khususnya dalam berpodcast ini. Entah dalam rekan kerja ataupun friendship yang lain. Menurut gue sih justru level naik kelasnya setelah komunikatif adalah inisiatif. Oke. Ini lu ada inisiatif gak buat ngedit 2 episode lagi terakhir? Kan lu udah minta waktu itu. Gi sorry ya. Gue agak sibuk nih kayak gak kepegang. Oh iya Ki, siap.
Kalau gue nggak bisa, gue pasti bakal bilang gitu kan. Kalau nggak bilang pun paling ngaret gitu kan. Iya. Bener sih. Iya. Gue makanya selalu bilang kan. Iya. Kadang-kadang emang ini ya. ini gue mau buka dulu nih sekalian ya. Kenapa? Karena sih gue pengennya konsisten ya di setiap hari Kamis ya. Cuma kalau misalnya uploadnya lama, emang Anggi yang ngedit ya. Gitu. Biasanya kalau udah mepet-mepet nggak kesempet hari Kamis, Ki nggak kepegang. Tolong ntar ya, tunggu gitu. Malah waktu pas minta hari Kamis, oh iya hari Jumat ya Ki gitu. Oke. Ki, Orang belum tek hari ada. Kamis, gue takutnya nggak bisa karena gue tahu kapasitas gue kan, takutnya gue nggak bisa, makanya gue Jumat aja Ki gitu Ya, kan. tapi kadang-kadang nyampenya Sabtu. Kok apa ya? Inisiatif sama toleransi sama nggak sih? Enggak ya? Toleransi sih lebih ke perbedaan sih. Oh, iya. Nah, perbedaan pekerjaan menjadikan kita toleransi yang oke sih. Iya. Setelah inisiatif berarti toleransi. Berarti. Ya, komunikatif, inisiatif, dan toleransi. Iya. Oke. Nggak ada if-nya tuh yang belakang tuh. Nggak bagus tuh. Tolerantif. Padahal udah Masalahnya bagus tuh dua pertama tuh. Oke, kita cari yang lain nih. Apa? Impuls ya nggak masuk. Nggak masuk kan? Masih impulsif. Iya Oh, makanya. kamu manipulatif jatuhnya. Iya. Udah toleransi dah pokoknya begitulah. Iya. Pokoknya 3 itu solusi dari kita sebagai yang punya ikatan pertemanan gitu ya. Ya, dari pertama dari komunikatif, inisiatif, dan toleransi. Iya. Gitu, karena kita punya kesibukan masing-masing gitu kan. Di luar dari pekerjaan, mungkin di luar dari kesibukan berkeluarga, kayak gitu kan ya. Dan Kita punya prioritas masing-masing. benar. Kita memprioritaskan ini, tapi di nomor sekian, Iya. gitu. Ya kan ada titik tengah karena komunikasi. Ya, betul. Karena kan kalau kata di filmnya Divergent gitu nih, faksi itu di atas segalanya. Faksi tuh Lo nggak pernah nonton Divergent ya? Divergent yang mana ya? Gue lupa lagi. Kayak pernah denger, nggak asing. Pokoknya ada 4 Divergent, di Sargent, dan lain-lain. Belum lagi. Ya, nanti lo nonton Iya. Divergent. Nonton. Itu ada 3. Faksi di atas segalanya. Faksi di atas segalanya. Jadi, Faksi itu apa sih kata sederhananya apa? jadi kalau misalnya keluarga di atas segalanya. Oh, kayak gitu. oke, paham kalau gitu. Jadi pokoknya yang kita pilih adalah segalanya. Oh, iya. Kayak mereka kecil ada di A, terus pas gede milih di B. Nah, dia harus konsisten dengan yang B. Itu di atas segalanya yang di B. Walaupun harus ninggalin yang A. Iya. Kayak gitu. Oke, cukup kayaknya Ki. Cukup dari gue juga Ki. Thank you yang udah dengerin 2 part ini yang dalam 1 episode. Ini keren banget. Sebuah terobosan buat kita. Pencapaian sih ya. Iya. Sebuah pencapaian buat kita bisa. Ini baru hari pertama kita tag langsung dikat aja kali ya. Bilang Iya, nggak? Langsung 3 podcast itu tanpa harus biasanya ngalir ngidul kan. Iya benar sih. Ini kita memang kadang-kadang kita tag podcast itu seminggu 1 ya. Iya, seminggu 1. Seminggu 1. Atau kadang dalam 1 hari itu 2 Iya. gitu kan. Cuma kadang-kadang tuh kita ngeliat isu kan tadinya Iya, bener. gitu. Jadi setiap podcast tuh kita ngeliat isu apa yang oke gitu ya. Baru kita tag di minggu buat update-nya gitu. Cuma karena ini ini oke nih. Bisa nih 2 dan mumpung dengan komunikasi yang tadi gitu. Anggi lagi libur, gua lagi ada free-nya gitu kan. Kita berinisiatif buat bikin 2 episode gitu, Iya. yang dibikin 3 part gitu kan. Gitu. Dan karena ada Anggi juga harus jemput istrinya gitu. Nah, itu gue toleransi nih. Iya. Padahal bisa aja kan buat Bisa ya bikin episode 4 lagi gitu kan. Iya. Tapi gue toleransi terhadap itu. Iya. Kan gitu. Bapak Rizky juga lagi gak enak badan. Saya harus toleransi juga Iya, dong. nah itu kan. Makanya kan masuk tuh 3 Alasan tadi biar kan. gue pulang duluan. Aduh, masuk kan 3 tadi. Masuk. Gitu. Itu sih tips and trick buat pertemanan. Sangat bisa dia. diaplikasikan ke pertemanan kalian. Gitu. Oke, cukup sih dari gue, Gi. Cukup dari gue juga Ki. Thank you buat yang udah dengerin, thank you buat Anggi. Thank you buat Rizky. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.